Saya ada dua pertanyaan, Bante mungkin satu dulu saya bacakan. Jadi manusia ini kan dilengkapi dengan perasaan dan juga logika. Secara teoritis kita mungkin sudah mengerti, Bante, di dalam suatu pengambilan keputusan harus mempertimbangkan keduanya, tidak boleh salah satu yang lebih berat. Namun di satu waktu kita sebagai manusia juga karena masuk dalam situasi kebingungan, kita bisa tidak bisa sangat yakin dalam mengambil suatu keputusan. Jadi kita bingung mana yang paling tepat untuk diambil pada saat itu. Secara logika terlihat ada dua kemungkinan, ada iya dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Namun ada perasaan juga yang muncul karena saya orang yang cukup percaya, Bante, kalau seandainya kita sudah melakukan yang terbaik dan memang melakukan sesuatu untuk membantu orang lain, pasti kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti itu. Nah, di saat itu terjadi, apakah yang harus kita lakukan supaya kita tidak kebingungan dalam pengambilan keputusan, di mana dari dua sisi itu terasa sangat sama, Bante. Jadi mau ke arah A dan B itu terasa sangat membingungkan. Mohon arahannya dari Bante. Terima kasih. Itu kan berkembang sesuai dengan pengalaman gitu ya. Mungkin awal-awal ketika ingin memutuskan sesuatu, kebingungan bisa muncul. Tapi seiring dengan pengalaman hidup, maka kebingungan demikian bisa lenyap. Dan betul, yang penting untuk kita ketahui adalah yang terpenting saat kita mengambil keputusan, kita tahu persis bahwa yang pertama niat kita baik. Tidak ada niat buruk sama sekali. Dan yang kedua adalah kita tahu bahwa ketika saya melakukan ini, ke depan ada manfaat yang akan muncul, bukan kerugian. Itu juga penting. Nah, dengan kita melihat ada manfaat ke depannya, bukan kerugian, apakah pada waktu itu ketika mengambil keputusan didominasi oleh logika, ataukah didominasi oleh perasaan, tidak masalah. Yang terpenting adalah tahu bahwa kedepannya ini bermanfaat. Kedepannya ini tidak merugikan. Kadang-kadang ketika mengambil keputusan, ya kadang-kadang kita tidak hanya sekadar mengikuti perasaan. Harus ada logika juga. Tapi tahu kedepannya itu ada bermanfaat. Tapi kadang-kadang juga kita harus mengedepankan perasaan, bukan logika. Tapi tahu ke depannya pasti bermanfaat. Contohnya apa? Ini satu contoh yang pernah saya alami. Ketika saya pergi ke wihara hutan di Sri Lanka pada waktu itu ada plakat. Di lembah ada plakat di mana ada tulisan, jangan memberi makan monyet di hutan ini. Awalnya saya berpikir, masa ini para biku hutan ini kok tidak punya cinta kasih, dengan kata lain tidak punya perasaan gitu ya. Kan logika kita kan, perasaan kita kan didepankan kan bahwa harus ada cinta kasih kan. Masa para biku hutan yang tinggal hutan tidak ada perasaan sama sekali? Masa tidak boleh memberikan makanan kepada monyet-monyet yang ada di hutan? Nah ternyata kalau kita hanya mengikuti perasaan, ya kita nggak peduli dengan apa yang ditulis di plakat tersebut, ya kita akan memberikan makan kepada monyet. Tetapi ternyata ada sebuah kejadian. Ada seorang biku yang dia tidak peduli dengan plakat tersebut, setiap hari ketika habis berbidapata pasti memberikan makan kepada para monyet. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Setiap kali dia lewat ke tempat itu, pasti monyet-monyet sudah menghadang. Dan tidak kepada para biku lain, hanya kepada biku ini sudah dihadang. Dan pernah satu kejadian dicakar-cakar sama monyet-monyet tersebut. Dan rugi sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita menggunakan logika kita, intelektualitas kita, di hutan tersebut tidak kekurangan makanan. Sudah banyak sekali makanan. Monyet itu tidak hanya makan buah-buahan, mereka juga makan dedaunan yang muda.
Dan itu sudah banyak sekali hutan tersebut. Tanpa dikasih makanan hasil pindah patah seperti nasi dan sebagainya, mereka masih bertahan hidup. Nah, sehingga sebenarnya kita pada waktu itu tidak mengandalkan perasaan. Kalau mengandalkan perasaan ya kita harus memberi. Tapi logika kita juga harus dikedepankan pada kondisi seperti itu. Nah, tetapi atas dasar pengetahuan bahwa kedepannya ini bermanfaat. Tapi kalau kemudian mengedepankan emosi atau perasaan ternyata kedepannya merugikan. Monyet-monyet tersebut akan kemudian dimanja. Kemudian kalau tidak dikasih mereka akan marah-marah, nyakar-nyakar. Ya malahan kita yang rugi. Kan begitu. Jadi melihat manfaat ke depan. Tapi kadang kala juga ketika melakukan sesuatu kadang-kadang logika kita juga tidak usah kemudian ada waktu-waktu tertentu, kita tidak kemudian memberikan logika kita itu sebagai prioritas. Kadang-kadang ya kita mengandalkan emosi kita, perasaan kita. Karena ada pula yang pernah bertanya kepada kami, kepada saya. Bante, saya itu sebenarnya kalau memberi sesuatu kepada pengemis, saya itu enggak mau sebenarnya. Karena membuat mereka itu menjadi malas, menjadi manja. Nah logikanya kan begitu kan? Logikanya adalah kalau memberi sesuatu kepada pengemis, nanti pengemisnya menjadi manja, tidak mau bekerja. Saya bilang tidak harus demikian. Kan kita tidak tahu masalah apa yang mereka hadapi. Apalagi ketika kita melihat seorang pengemis yang memang memiliki disabilitas. Mereka tidak punya pekerjaan. Dan mereka hanya bisa bekerja dengan cara mengemis. Bahkan ketika melihat seorang pengemis yang mungkin kelihatannya sehat. Tidak ada cacat sama sekali. Tapi tidak tahu masalah di belakang mereka itu apa. Mungkin mereka memang tidak punya misalnya rumah, tidak punya tanah untuk dijadikan sebagai lahan pekerjaan. Sehingga mau tidak mau mereka harus mengemis. Nah kalau kita hanya mengandalkan logika kita, ya nanti membuat mereka malas. Akhirnya apa? Tidak mau berdana. Nah ada kalanya kita tidak kemudian sekadar mengandalkan logika, emosi pun juga harus diandalkan. Tapi kita tahu bahwa yang kita lakukan adalah baik. Kedepannya adalah baik. Namun kalau kemudian sudah dengan niat yang baik, tetapi kedepannya kok masih ternyata hasilnya tidak baik, ya nggak apa-apa. Yang penting apa? Kita belajar dari apa yang kita lakukan. Kita belajar dari pengalaman yang kita lakukan. Kita bisa memperbaiki ke depannya. Asalkan awal kita melakukannya itu dengan niat yang baik. Tapi toh kalau kemudian ke depannya kok ternyata hasilnya tidak baik, ya tidak masalah. Kita belajar dari situ. Dari pengalaman yang kita lakukan. Kemudian kita memperbaiki. Nah dari pengalaman-pengalaman yang seperti itu, maka ketika mengambil keputusan, kedepannya akan lebih bijak, lebih tahu apa yang mesti dilakukan. Begitu ya. Baik, terima kasih Bante. Untuk yang kedua, tadi atau kemarin mungkin Bante sudah menjelaskan bahwa meditasi dilakukan setiap saat, yaitu pada saat kita duduk, berjalan, makan, dan lain sebagainya, kita hidup saat ini, tidak memikirkan apa yang terjadi di masa lampau dan juga tidak mencemaskan apa yang akan terjadi di kedepannya. Di saat mendengar hal tersebut sebenarnya kita manusia mungkin sudah pernah mendengar sebelumnya ya Bante ya. Tapi di satu sisi itu tidak semudah yang diperkatakan. Kita sudah mencoba untuk melakukan hal tersebut, namun ada satu waktu di mana kesulitan itu terjadi, Bante. Kita sudah berlatih untuk tidak mencemaskan yang akan datang dan juga yang terjadi di masa lalu. Namun ada waktu-waktu tertentu di mana hal tersebut selalu terlintas, Bante, di dalam pikiran. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah itu hanya kesulitan di awal saja pada saat kita berlatih? Lalu kalau kita latih terus-menerus, apakah itu pasti terlalui, Bante, kesulitan tersebut? Atau itu sebagai penanda untuk kita mungkin apabila mungkin di saat yang kemarin kita ada satu keputusan atau tindakan yang kurang tepat dan kita harus perbaiki. Terima kasih Bante.
Iya, kalau mudah, semua orang cepat mencapai arahat. Tapi karena sulit ya, itulah kenapa kita membutuhkan latihan. Kalau mudah nggak perlu latihan. Karena itu sulit makanya kita butuh latihan. Dan ketika kita melatih lagi dan lagi mindfulness, perhatian untuk senantiasa membawa batin ke saat ini dan sekarang, lama-kelamaan kekuatan dari perhatian kita juga semakin kuat. Kita akan lebih banyak untuk hidup saat ini dan sekarang. Sehingga batin kita akan lebih damai. Tetapi orang demikian bukan berarti kemudian dia tidak ingat tentang masa lampau. Orang demikian bukan berarti kemudian dia tidak punya rencana di masa depan. Tidak juga. Ia masih punya ingatan terhadap masa lampau. Ia juga masih punya rencana terhadap masa depan. Hanya saja bedanya adalah walaupun dia itu ingat dengan masa lampau, dia sadar sepenuhnya dengan apa yang terjadi. Bukan sekadar melamun. Bukan sekadar berpikir-pikir yang membuat ia menjadi cemas. Kalaupun dia kemudian itu membuat rencana tentang masa depan, dia pun juga sadar sepenuhnya terhadap apa yang dia lakukan. Dan bahkan ketika orang terbiasa hidup saat ini dan sekarang, kalaupun dia harus membuat rencana tentang masa depan, dia membuat rencana dengan lebih jernih, dengan lebih tenang, dengan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, dengan lebih hati-hati. Dan dia tahu persis bahwa dia sedang melakukan perencanaan. Tetapi tidak kemudian terburu-buru, tergesa-gesa. Nah, itulah bedanya. Ketika orang memperhatikan meditasi mindfulness, dia ingat masa lampau. Dan bahkan masih ingat dengan kejadian-kejadian yang mungkin tidak nyaman. Tetapi bedanya adalah orang yang tidak bermeditasi ketika ingat tentang kejadian yang buruk di masa lampau, dia menjadi sakit. Dia menjadi trauma, menjadi menderita. Tapi kalau sekarang, orang yang terbiasa hidup saat ini dan sekarang, tahu persis yang lampau itu sesuatu yang sudah ditinggalkan. Dan dia ada the sense of letting go. Jadi sudah terbiasa tidak melekat. Kalaupun kemudian ingat dengan masa lampau, itu hanya sekedar ingatan saja. Tidak membuat dirinya menderita. Hanya sekedar lewat ingatan. Bahkan orang yang tercerahkan sekalipun, apakah tidak ingat dengan masa lampau? Ingat. Sang Buddha punya ingatan tentang masa lampau lebih dari kita. Ya kan punya kemampuan untuk melihat kehidupan-kehidupan yang lampau. Lebih dari kita. Tetapi beliau tidak menderita. Kenapa? Karena tidak melekatinya. Apakah Sang Buddha sebagai orang yang tercerahkan tidak punya perencanaan terhadap apa yang akan dilakukan? Oh, punya perencanaan. Bahkan kalau kita melihat schedule beliau, pagi-pagi sudah bermeditasi. Kemudian melihat hari ini siapa ya yang batinnya sudah matang. Kemudian punya perencanaan. Nanti akan misalnya satu contoh, satu kasus. Oh, hari ini adalah seorang petani bernama Bharatwaja. Nah, kemudian beliau punya perencanaan. Oh, saya akan berpindah patah ke sana, kemudian akan memberikan pembabaran dhamma kepada Kasi Bharatwaja. Dan itu perencanaan. Tetapi apa yang beliau rencanakan itu betul-betul diketahui, disadari, dan itu bukan sebagai sekadar berpikir-pikir, tetapi betul-betul tahu apa yang sedang dilakukan. Dan itu betul-betul jernih. Batin beliau melakukannya dengan batin yang sangat jernih. Nah, itu bedanya. Maka orang yang bermeditasi, ia akan senantiasa akan lebih banyak hidup saat ini dan sekarang, tetapi bukan berarti kemudian tidak ingat tentang masa lampau dan juga tidak punya perencanaan di masa mendatang. Ada ingatan, ada perencanaan, bahkan dia pun juga ingat tentang masa lampau dan itu semua menjadi sebuah pelajaran. Sebenarnya salah satu definisi dari sati yang kemudian diterjemahkan sebagai mindfulness itu adalah apa? Cirakatambi anusarati sarati. Artinya dia punya ingatan terhadap apa yang telah diucapkan dan dilakukan di masa yang lampau. Jadi orang yang punya mindfulness, dia punya ingatan terhadap apa yang pernah diucapkan, apa yang pernah dilakukan di masa lampau. Dia punya ingatan.
Dan justru dengan ingatan itulah kemudian dia belajar. Belajar untuk bagaimana bisa memperbaiki diri kita. Ya seperti misalnya, kita bermeditasi. Kan kita semua belajar dari masa lampau. Ya kan? Kita pernah mendapatkan mungkin pemaparan dhamma, pemaparan tentang mana yang baik, mana yang buruk di masa lampau. Kemudian kita gunakan di masa sekarang. Sehingga kita hidup saat ini dan sekarang tetapi tidak lepas dari pengalaman masa lampau. Yang kita gunakan sebagai bagaimana kita menjalankan hidup saat ini menjadi lebih baik. Itulah salah satu kualitas dari sati mindfulness. Kita punya ingatan terhadap masa lampau tetapi betul-betul jernih. Jadi bukan sekedar berpikir-pikir tapi betul-betul jernih. Nah itu bedanya. Bisa dipahami ya?